Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri tema kasih Yesus yang tanpa pamrih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-12 firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Betapa kuatnya kekuatan kasih hingga menggerakkan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Dahsyat, yang tidak terbatas, yang penuh dengan kemuliaan, sehingga Ia turut menjadi manusia yang terbatas, yang memiliki kelemahan, bahkan Ia mati di atas kayu salib. Betapa Ia sangat mengasihi kita. Yesus sebagai anak tunggal Allah telah membuktikan kasih, kesetiaan, dan ketaatannya dalam melaksanakan misi agung Allah, karya Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia. Ini merupakan bukti nyata akan kasih-Nya yang besar, luas dan tidak terukur. Bukti nyata dari kasih Yesus yang tulus dan tanpa pamrih, yaitu saat Ia menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Pertama, Tuhan Yesus menanggalkan haknya sebagai pencipta yang maha kuasa dan menjadi manusia yang terbatas dengan mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus juga menanggalkan kemuliaannya sebagai Raja alam semesta yang memerintah dan berkuasa, dan rela menjadi pelayan atau hamba. Tempatnya di singgasana surga ditanggalkannya demi tujuan untuk menebus dosa manusia. Ia datang sebagai hamba Allah. Itulah sebabnya Bapa kemudian meninggikannya. Tuhan Yesus menanggalkan kekayaannya sebagai pemilik alam semesta. Namun Yesus rela meninggalkan semuanya. Ia rela menjadi miskin karena kita. Ia tidak lahir di tempat istimewa atau istana yang megah, namun Ia lahir di kandang domba yang hina. Yesus menanggalkan nyawanya. Pengorbanannya di atas kayu salib dibangun atas dasar kasih. Inilah ketulusan, sebuah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Biarkan ini menjadi satu dasar bagi kita untuk kita belajar untuk membangun hidup di dalam kasih. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih. Alkitab katakan, jika kita tidak saling mengasihi, kita tidak mengalami karya dan kuasanya dalam hidup kita. Karena jika kita saling mengasihi, Allah akan tetap tinggal dalam hati kita, dan kasih-Nya semakin sempurna dalam hidup kita. Mari berbuatlah kebaikan dimanapun kita berada, tanpa menuntut balas, sebagaimana teladan Kristus bagi hidup kita yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Biarkan lewat hidup kita boleh menyalurkan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan buat kita bagi orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang tulus, yaitu kasih Yesus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati